Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat rehat yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 3 Juni 2025. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi hari ini Tuhan masih menganugerahi kita napas kehidupan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita menyerahkan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita sepanjang hari ini. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Engkau baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang memberkati kehidupan kami. Bapa, kembali pagi hari ini kami datang kepadamu. Ampuni dosa kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Mari beri kami hikmat pengertian daripadamu. Dan biar firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Sertai kami sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi hari ini diambil dari 2 Tawarik pasal 5 ayat 2 sampai 14. 2 Tawarik pasal 5 ayat 2 sampai 14. Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus tepat di bawah sayap kerub-kerub. Jadi kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain daripada kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri.
Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan-awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini yaitu sebab Ia baik, belana masukan Ia. Sahabat-sahabat rehat yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan, tantangan, dan ketidakpastian, seringkali kita merasa cemas dan kehilangan arah. Kenyataan hidup yang penuh dengan masalah, penderitaan, dan ketidakpastian membuat kita kadang meragukan kebaikan Tuhan. Namun, di saat-saat seperti itu, kita perlu mengingat bahwa meskipun keadaan di sekitar kita bisa berubah, Tuhan tetap baik dan setia. Dalam 2 Tawarik pasal 5 ayat 2-14, kita melihat bagaimana bangsa Israel setelah membangun bait suci yang megah, memindahkan tabut perjanjian ke dalamnya. Ketika para imam, penyanyi, dan pemusik mulai memuji Tuhan, kemuliaan Tuhan turun dengan begitu kuat dan memenuhi seluruh bait suci. Awan yang melambangkan hadirat Tuhan menghalangi mereka untuk berdiri menyelenggarakan kebaktian, karena Tuhan yang baik itu hadir di tengah-tengah umat-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan yang baik selalu setia, tidak hanya dalam masa-masa suka, tetapi juga di tengah segala tantangan dan persoalan hidup. Sebab Ia baik, Tuhan tidak hanya baik karena Dia memberi berkat dan kebahagiaan, tetapi karena Dia hadir dalam hidup kita di tengah berbagai kesulitan. Tuhan yang baik adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita merasa terpojok oleh persoalan hidup. Bayangkan seorang sahabat yang selalu hadir dalam setiap kesulitanmu, memberikan dukungan tanpa henti. Tuhan adalah sahabat yang lebih dari itu. Dia selalu hadir, memberikan penghiburan, dan menuntun kita melalui segala badai hidup. Sebab Ia baik, kita bisa terus berharap dan bersyukur. Sahabat-sahabat rehat, renungkan apakah kita sudah merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, terutama dalam masa-masa sulit. Sebab Ia baik, kita bisa tetap berdiri teguh, memujinya, dan mengandalkannya dalam segala situasi kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagimu Bapa. Engkau baik. Kami bersyukur bahwa Engkau Bapa yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa Engkau Bapa yang baik yang selalu hadir di dalam setiap segi kehidupan kami, baik dalam suka maupun di dalam duka. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang selalu menolong kami, memberi kami kekuatan di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat semua jemaat-Mu, jemaat Tangerang Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap kami di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, pekerjaan, dalam usaha Tuhan, di dalam pendidikan anak-anak kami. Tuhan yang menyertai kami, menolong kami, sehingga Tuhan di dalam setiap kehidupan kami
Kami sungguh mengandalkan Engkau, bahkan di tengah-tengah kesulitan tantangan hidup kami. Engkau selalu hadir Tuhan, memberkati kami, menopang kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap orang yang kami jumpai hari ini. Berkati ya Tuhan setiap keluarga besar kami di mana saja mereka berada ya Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini. Biar kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak kami. Pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah rehat kita pada pagi hari ini. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.